Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Fajar Wicaksana dari Prodi Psikologi Islam kelas D. Akan menjelaskan tentang sedikit ulasan materi dari materi pertama sampai materi terakhir tentang matkul akhlak tasawuf ini. Tetapi saya hanya akan menjelaskan 3 saja, yaitu apa itu akhlak tasawuf, apa itu al-hub, dan apa itu fana. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian akhlak ini sendiri. Pengertian akhlak secara terminologi adalah keadaan di mana seseorang melakukan sesuatu secara spontan tanpa ada dorongan atau nasihat dari pihak luar atau orang lain. Nah, itu pengertian akhlak secara terminologi. Nah, menurut Imam Al-Ghazali sendiri, akhlak ini ibarat sesuatu keadaan jiwa yang di dalamnya terdapat perilaku-perilaku yang keluar dengan mudah atau spontan tadi, lalu tidak dipengaruhi oleh intervensi orang lain, atau seperti yang saya katakan tadi, tidak ada pengaruh dalam keadaan tersebut. Itu tidak ada pengaruh dari orang lain jika kita seperti nasihat atau apa gitu. Tetapi di sini ada tiga dorongan batin yang membuat seseorang itu melakukan perbuatan akhlak gitu. Yang pertama adalah tabiat, yang kedua akal pikiran kita, yang ketiga hati nurani kita. Yang pertama tabiat. Apa itu tabiat? Tabiat itu adalah salah satu faktor batin yang faktornya itu timbul karena faktor lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga. Contohnya seperti faktor ini timbul seperti di lingkungan keluarga. Contohnya ada keluarga yang didikannya itu sangat keras, maka anaknya itu esok harinya atau masa depannya bisa jadi ikut juga berperilaku keras atau tegas dalam mendidik anaknya. Seperti kata pepatah, yaitu buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah akal pikiran, yaitu faktor yang keluar karena kita ini berpikir. Nah, dalam berpikirnya ini akan timbul rasa ingin melakukan atau bertindak. Nah, setelah kita melakukannya itu, maka disitulah akhlak itu. Yang terakhir adalah hati nurani. Hati nurani ini timbul karena kita merasakan apa yang dirasakan orang lain. Seperti kita melihat atau mendengar, atau di dalam hati kita ini ada rasa empati terhadap orang lain. Seperti contohnya ada keluarga tetangga yang sedang terkena bencana. Nah, secara otomatis hati kita ini tergerak, hati nurani kita ingin membantu tetangga kita yang sedang terkena musibah tersebut. Nah, dari ketiga faktor dorongan batin akhlak tasawuf tersebut, menurut saya sendiri faktor hati nurani di zaman sekarang ini agak melemah, karena di zaman sekarang ini
kebanyakan orang fokus terhadap dirinya sendiri tanpa melihat ke arah lain atau membantu orang lain. Itu di zaman sekarang ini sangat sulit. Sebab itulah kita sebagai pelajar atau kita semua sebagai manusia, jika ada orang membutuhkan pertolongan, itu sebaiknya kita membantu walaupun sebisanya lah, maksudnya membantu dalam hal kebaikan seperti itu. Lalu yang kedua adalah materi tentang al-hub. Apa itu al-hub? Secara terminologi, al-hub adalah kecintaan Allah terhadap hambanya, lalu hambanya itu karena telah dicintai Allah itu mendapatkan pahala dan hikmah yang berlimpah dari Allah. Ada beberapa cara Allah mencintai hambanya. Saya kira ada 6 ya. Yang pertama adalah Allah memberikan pahala kepada hambanya. Yang kedua, Allah menghapus dosa-dosa hambanya. Yang ketiga, Allah mengampuni hambanya. Yang keempat, Allah meridhoi hambanya. Yang kelima, Allah tetap bersama orang-orang mukmin, yang artinya itu dalam orang mukmin walaupun sedang kesulitan, misalnya ada peperangan, itu seperti kisah apa itu yang perang 300 lawan 30.000 itu, perang itu Allah tetap berada di sisi orang-orang mukmin dalam membantunya gitu. Dan yang terakhir, Allah menjaga dan menghormati hambanya. Allah menjaga keimanan hambanya sampai akhir hayatnya, yang artinya itu seperti tadi, Allah menjaga keimanannya hambanya. Walaupun di zaman sekarang ini banyak simpang siur agama yang berdatangan atau agama baru, Allah tetap menjaga hambanya itu tetap mencintai agama Islam, dan sampai akhir hayatnya itu hambanya itu memeluk agama Islam. Sepertilah Allah mencintai hamba-hambanya. Nah, yang terakhir yang saya jelaskan adalah fana. Apa itu fana? Secara bahasa, fana adalah kehilangan wujud, kehilangan wujud gitu, seperti itu. Tapi kalangan sufi menjelaskan tentang fana itu sendiri. Fana menurut kalangan sufi ialah kehilangan kesadaran pribadi diri sendiri atau kehilangan tindakan yang lazim dilakukan oleh diri sendiri itu. Nah, sebenarnya ini ada beberapa ulama ya atau tokoh yang menjelaskan tentang fana ini, tapi saya ambil hanya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali sendiri berpendapat fana ini sebenarnya adalah ilmu untuk sufi, maksudnya ilmu yang jika sufi ingin mendapatkan ma'rifat dari Allah itu harus melalui tahap fana, yang artinya fana ini adalah tahap tertinggi sufi untuk mendapatkan ma'rifat dari Allah, yang artinya jika telah mendapatkan ma'rifat tersebut berarti fananya sudah, maksudnya orangnya fana gitu, sudah melakukan fana, berarti di dunia dan di akhirat dia itu dimudahkan dan selamat gitu loh, selamat di dunia di akhirat, dan masalah-masalah atau cobaan dari Allah yang di dunia ini dimudahkan oleh Allah karena ia telah sampai atau telah menyelesaikan tahap fana tersebut.
lalu mendapatkan makrifat dari Allah. Nah, tujuan fana sendiri adalah uh, menghilangkan jati diri atau menyatukan menyatukan batin dan rohanial dengan Tuhan. Nah, seperti itu. Sekian dari penjelasan saya tentang mengenai materi ilmu akhlak tasawuf ini. Walaupun saya sebenarnya agak melihat seperti ini ke buku saya, tetapi itu hanya istilah-istilah seperti itu yang saya lihat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang salah menurut saya, menurut kalian atau bapak dosen, mohon dimaafkan. Baik, begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.